3 yang akan meneliti tentang Gunung Merapi. Perkenalkan, nama saya Galuh Wiguna. Nama saya Rapli Setiawan. Nama saya Lipia Duina Putri. Nama saya Junia Olgalia Putri. Nama saya Dianti Nur Aini. Nama saya Risma Sukma Anjani. Nama saya Rizka Malia Ulia. Nama saya Nabila Zahra. Nama saya Fitria Saidah Nafisah. Nama saya Farizki Nur Rahman. Nama saya Muhammad Faisal Akmal. Halo guys, assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lipia Duina Putri dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang Gunung Merapi. Kita tuh dari kelas 11 IPS 1. Ya. Jadi sekarang setahu saya akan menjelaskan Gunung Merapi tapi tidak serinci mungkin ya. Gunung Merapi itu adalah gunung di bagian tengah Pulau Jawa. Yang paling utamanya Gunung Merapi itu gunung yang paling aktif yang ada di Indonesia. Gunung Merapi ini mengalami erupsi setiap 2 atau sampai 5 tahun sekali. Selebihnya akan lebih diperinci lagi oleh kedua teman saya yang bernama Junia Olga dan Risma Sukma Anjani. Hai teman-teman, di sini Junia sama Risma bakal ngejelasin tentang proses pembentukan Gunung Merapi dan pengertian apa itu vulkanisme. Jadi berhubung kita nggak ke Merapinya, jadi kita ngejelasinnya di depan sini saja. Semoga teman-teman bisa membayangkan. Di sini pertama bakal dijelasin dulu oleh teman saya, Risma. Saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu vulkanisme. Vulkanisme yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas yang gunung api yang pergerakan magma dari dalam litosfer yang menguap ke lapisan atas. Dan saya akan menjelaskan letak geografis Gunung Merapi. Gunung Merapi terletak di Dusun 2 Surotelang, Salo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, tepatnya di Yogyakarta. Letak geografisnya, astronomisnya yaitu 7 derajat 32.5 lintang selatan dan 110 derajat 26.5 bujur timur. Dan di sini saya akan menjelaskan konsep morfologi. Akibat adanya dorongan dan tekanan magma yang menyebabkan benjolan atau tidak meratanya pada daratan. Sekian yang dapat saya jelaskan, akan diteruskan oleh Junia. Di sini Junia bakal ngejelasin tentang proses terbentuk dan jenis-jenis Gunung Merapi tersebut. Di sini itu Gunung Merapi itu berbentuk kerucut atau strato dan berlapis-lapis. Kenapa Gunung Merapi berbentuk kerucut? Karena Gunung Merapi itu terletak di daerah konvergen, yaitu di daerah pertemuan dua lempeng Indo-Eurasia dan Eurasia. Lempeng tersebut mengalami subduksi yang menjadikan terbentuknya Gunung Merapi. Di sini yaitu tipe letusannya adalah tipe letusan Merapi yang buktinya adalah magma yang ditekan secara kuat sehingga mengeluarkan batuan-batuan dan lahar panas. Di sini itu tipe-tipenya itu adalah tipe Merapi yang aktif. Artinya Merapi yang aktif apa? Di sini itu bisa ditandai dengan kawah-kawahnya. Kawah-kawahnya yang masih berasap dan deretan gempanya bisa diukur oleh seismograf. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Saidah Nafisah dari kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang ekonomi masyarakat di lereng Gunung Merapi. Jadi ekonomi di sana setelah meletusnya Gunung Merapi, masyarakat banyak yang berjualan makanan dan minuman ringan. Karena setelah Gunung Merapi meletus, banyak wisatawan yang datang untuk melihat daerah yang terkena awan panas tersebut. Lalu selain itu juga masyarakat di sana menjajakan VCD dengan harga satu kepingnya 60.000 dan 2 kepingnya 75.000. Isi dari VCD itu yaitu video saat Gunung Merapi setelah meletus
dan pada saat sebelum meletus. Lalu di sini juga masyarakatnya mulai menyewakan mobil jeep atau motor trail untuk disewakan kepada pengunjung-pengunjung yang ingin melihat daerah-daerah yang terkena awan panas. Sebelum masyarakat di lereng Gunung Merapi ini berjualan makanan dan minuman, sebelum itu masyarakatnya banyak sekali yang usaha pemerahan susu sapi. Tapi setelah terkena awan panas, sapi-sapi mereka pun menjadi kering, menjadi kering, dan sapi-sapi itu pun mati terkena awan panas. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang ekonomi masyarakat di Gunung Berapi. Perkenalkan, nama saya Rapli Setiawan dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dianti Nuraini dari kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan dampak dari erupsi Gunung Merapi. Sebelum erupsi terjadi, di sekitar lereng Gunung Merapi banyak penduduk yang tinggal di sana. Namun setelah erupsi, dampaknya sangat tidak enak bagi penduduk di lereng Gunung Merapi. Banyak rumah-rumah warga yang hancur, dan warga kebanyakan pindah ke bawah. Setelah erupsi, yang tadinya banyak pemukiman warga menjadi seluruhnya kebun. Udah. Jadi kehidupan di Gunung Berapi, melihat di wilayah Gunung Berapi itu salah satu gunung berapi yang paling aktif di dunia. Banyak mobil-mobil yang melewati resiko arus pas di kaki gunung, yang merupakan gunung berapi itu yang paling aktif di dunia. Ada seorang warga yang membuat arang dari pembakaran pohon-pohon di gunung lereng. Arang tersebut dikumpulkan di salah satu kampung yang bernama Kampung Glagaharjo, dan arang tersebut dijual kepada yang akan dibeli atau orang lain. Pertambangan batu dan kerikil merupakan jadi pemasukan bagi warga daerah sini yang tempat tinggal dari Gunung Berapi. Seorang pekerja mencari batu untuk dihancurkan menjadi kerikil di tepi sungai Gendol. Pada bulan Oktober dan akhir Desember 2010, Gunung Berapi meletus dan menewaskan 100 juta orang tewas dan 200 ribu mengungsi. Bahayanya abu vulkanik yang dibahas dari rumah yang rusak dan akibat Gunung Berapi meletus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sejarah terjadinya Gunung Era. Saya di sini Islam Aulia dan teman saya Nabila Zahra. Erupsi Merapi pada tahun 1872 ini, Gunung Merapi sudah menjadi legenda bagi masyarakat Jawa Tengah, khususnya Yogyakarta, dan Jawa Tengah lainnya seperti Boyolali, Klaten, Magelang, dan Sleman. Banyak cerita dan mitos mengenai Gunung Merapi ini, yang gunung tinggi, nyaris setinggi 3.000 meter di atas permukaan laut. Lereng selatan Gunung Merapi termasuk ke dalam wilayah Sleman, daerah istimewa Yogyakarta ini, dan termasuk ke wilayah lainnya Jawa Tengah seperti Magelang, Klaten, dan Boyolali. Dari namanya saja, Merapi sudah menjadi identitasnya sebagai gunung api, dan Merapi ini dari kata Meru yang artinya gunung dan api. Jadi konon
Salah satu letusan yang dianggap paling dahsyat itu pada tahun 1872 ini pada tanggal 15 April sampai 20 April 1872 ini yang telah banyak menelan korban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila Zahra. Letusan Merapi kala itu bersifat eksplosif dan membentuk kolom setinggi lebih dari 10 km. Awal erupsi terjadi pada tanggal 15 April 1872 dan letusan kedua pada 20 April 1872. Di tahun 1930, letusan hebat kembali terjadi. Kali ini, aliran lava, piroklastika, dan lahar hujan mengguyur dan menghancurkan 13 desa, akibatnya 1.400 orang tewas. Pada Selasa sore 26 Oktober 2010, semburan awan panas dan dentuman keras dari lempeng Merapi pada tanggal 26 Oktober 2010, Merapi mengalami 3 kali letusan dan menyemburkan awan panas tinggi 1, km. Juru kunci Mbah Marijan meninggal dan 16 orang lainnya. 28 Oktober 2010, puncak erupsi Merapi memuntahkan lava dan awan panas. Gunung Merapi merupakan gunung aktif dan berbahaya di dunia. Gunung Merapi meletus sebanyak 7 kalinya, yaitu pada tahun 2006, seluruh Pulau Jawa tertutup awan vulkanis, 1786, 1822, 1872, 1930, 2006, dan 2010. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bisa dilihat ini ada sisa-sisa tulangnya.